Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rusula ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan Syawal di tahun 1443 Hijriah. Dan belum lama kita sudah berpisah dengan bulan yang kita cintai, sebuah bulan yang penuh dengan barokah, penuh dengan kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Maka sangat layak para ulama ketika meninggalkan bulan Ramadan, beliau sangat bersedih. Karena keistimewaan bulan Ramadan tidak lagi didapatkan di bulan-bulan yang lainnya, termasuk bulan Syawal. Maka kita sebagai kaum beriman yang sudah ditarbiyah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan kemarin, harus bisa mewujudkan hasil-hasil tarbiyah tersebut pasca Ramadan. Dan tentunya kita menjadi baik, kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang takut kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan saja. Bahkan ada sebuah nasihat dari seorang ulama yang bernama Bishr al-Hafi. Beliau mengatakan, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Sungguh sangat buruk sebuah kaum yang hanya tahunya hak-hak Allah di bulan Ramadan saja. Inna solih alladzi yatabarrullaha sanatan kullaha. Sesungguhnya orang soleh itu adalah orang yang beribadah kepada Allah selama-lamanya, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan bulan Ramadan yang sudah kita nikmati bersama adalah setan itu dibelenggu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa subirat syayatin. Apabila bulan Ramadan itu hadir, bulan Ramadan itu datang, maka pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan dibelenggu. Dan ini keistimewaan bulan Ramadan. Berarti ketika Ramadan sudah berlalu, maka keistimewaan ini tidak didapatkan lagi. Yang kita ingin sebutkan adalah wasubirat syayatin. Setan dibelenggu di bulan Ramadan. Luar bulan Ramadan berarti setan sudah bergentayangan kembali, termasuk bulan Syawal ini. Dan belum lama Ramadan berlalu dari kehidupan kita di tahun ini, kita sudah melihat bersama wujud dari gangguan setan. Wujud bagaimana setan itu sudah menampakkan makar-makar mereka. Tentu Bapak Ibu sudah melihat, sudah mendengar yang telah viral di sebuah podcast. Ya, sebut saja namanya lah langsung, yaitu saudara Deddy Corbuzier, yang mana beliau berdialog dengan 2 gay, 2 laki yang saling mencintai, kemudian di-upload, kemudian dibaca oleh jutaan orang. Bapak Ibu tentunya yang memiliki iman, walaupun itu sedikit, pasti akan gerah, pasti tidak akan terima dengan hal ini. Karena dari judulnya itu sudah provokatif, bahwa mereka happy, bahagia. Walidzubillah. Mungkin ada yang berdalih, loh mereka kan punya hak masing-masing, mereka punya HAM, mereka suka sama suka, hak-hak mereka, apa yang dirugikan bagi kalian kaum muslimin? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini pendapat yang sangat tidak bertanggung jawab. Bukankah ketika kemaksiatan dibiarkan, maka murka Allah bisa datang? Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-25, Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah terhadap ujian, cobaan, bahkan hukuman yang Allah akan berikan bukan hanya kepada pelakunya saja, tapi kepada umumnya orang di situ. Dan kita di Indonesia ini tentunya tidak ingin
Allah menghukum kita. Allah memberikan azab kepada kita gara-gara kita membiarkan sebuah kemaksiatan dipertontonkan, dibanggakan. Gay, ya kalau laki-laki, kemudian lesbi kalau perempuan, atau yang lebih dikenal dengan singkatan LGBT, itu bukan kemuliaan, itu bukan hal yang menarik. Justru itu keburukan, itu menjijikkan. Anda coba lihat di dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 80-81, bagaimana Allah mengabadikan pekerjaan atau kelakuan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, ya, yang mana mereka melakukan perbuatan hina, menjijikkan tersebut. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisha ma sabaqukum biha min ahadin minal alamin. Dan Lut berkata kepada kaumnya, sungguh kalian telah melakukan perbuatan yang hina, menjijikkan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min duni nisa' bal antum qaumun musrifun. Dan kalian laki-laki mendatangi laki-laki dengan syahwatnya, demikian juga perempuan dengan syahwatnya. Sungguh itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya manusia tentunya laki-laki mencintai perempuan, lawan jenisnya, kemudian nanti terjadilah pernikahan. Kalau tidak ada pernikahan, kemudian ada hubungan, namanya perzinahan. Nah, yang lebih parah lagi adalah ketika laki-laki cinta dengan laki-laki, kemudian terjadi hubungan yang diistilahkan dengan liwat atau homoseksual. Ini merupakan perbuatan yang sangat tercela, sangat tidak terpuji. Sebagai sebuah analogi, binatang saja, kambing, ayam, sapi, dan sebagainya. Apa ada Anda melihat kambing laki-laki, ya, bandot, kemudian mengejar bandot laki-laki, kemudian berhubungan? Apakah ada ayam jago mengejar ayam jago, kemudian diajak untuk berhubungan? Tidak ada. Itu sebuah fitrah. Ya, bahwasanya hewan pun pasti yang laki akan mencari perempuan atau betina. Masa kemudian kita, manusia ini kalah, manusia ini tidak lebih benar daripada binatang? Walidzubillah. Maka melalui forum YouTube kami juga kami mengingatkan kepada siapa saja yang bekerja sama di dalam mensebarkan video tersebut untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghapus konten tersebut dan memperbaiki dengan kebaikan-kebaikan. Selama haid masih di kandung badan, selama napas belum sampai di tenggorokan terakhir, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut bisa menjadi dosa jariah. Dosa yang akan terus mengalir. Sebagaimana ada amal jariah. Amal jariah itu apabila pekerjaan baik kemudian dilakukan, kemudian ada orang yang meniru, mencontoh, maka pelakunya awal tersebut walaupun sudah meninggal akan terus mendapatkan pahala. Demikian sebaliknya apabila dosa jariah, meskipun pelakunya sudah meninggal, karena pernah mencontohkan maka akan terus mengalir dosa-dosanya. Waliyadzubillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi ujian nyata pasca Ramadan dan belum lama Ramadan berlalu dari kehidupan kita. Dan kita tidak tahu apa fitnah-fitnah yang akan terjadi setelah ini. Maka mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Amin Allahumma amin. Ada hal yang sangat penting pasca Ramadan yang harus kita lakukan. Apa itu? Yaitu istiqomah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat yang mulia Abu Amr Sufyan bin Abdullah. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kulli fil islami qawlan la as'alu anhu hadan ghairaka." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah perkataan yang aku tidak akan bertanya kecuali hanya kepadamu saja. Maka Rasul menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah berimanlah kepada Allah, yakinlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna istiqomah disebutkan salah satunya adalah menurut Syekh Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan ayasbutal insan wala syariatillah. Istiqomah itu adalah tetapnya seseorang di jalan Allah, di jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bulan Ramadan,
Kita dididik untuk sholat tepat waktu, kita dididik untuk cinta Al-Quran, kita dididik untuk kembali kepada jalan Allah, kita dekat dengan masjid, kita gemar untuk memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Dan saya kira kita yang melaksanakan puasa tidak berani ya untuk makan minum di kamar meskipun tidak ada orang mengetahuinya. Karena itulah iman yang sangat tinggi yang kita bisa dapatkan di bulan suci Ramadan. Maka istiqomah harus kita juga masukkan di bulan Syawal ini, bulan Zulqa'dah dan seterusnya, agar kita menjadi hamba Allah yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjanjikan bagi hamba-hambanya yang melakukan istiqomah. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13, Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, Allah menjanjikan keamanan. Tidak akan ada rasa takut, rasa sedih di dalam hatinya. Bukankah ini yang kita ingin cari? Kita kadang mencari harta, mencari kedudukan yang tinggi, agar kita aman, agar kita tentram. Namun kalau kita tidak dekat dengan Allah, justru harta kita, jabatan kita akan menyiksa kita. Kita takut jabatan kita hilang, kita takut harta kita hilang. Justru tidak ada kedamaian di dalam hati kita. Namun ketika istiqomah kita masukkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian juga di dalam surat Al-Jin ayat ke-16 Allah mengatakan, wa law istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqah. Dan apabila mereka beristiqomah, orang-orang beriman itu konsisten, konsekuen terhadap syariat Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Asqainahum ma'an ghadaqah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah. Gampang bagi Allah memberikan rezeki. Kadang tiap hari kita tidak meminta secara detail rezeki A, rezeki B, rezeki C, tapi Allah karuniakan kepada kita. Apatah lagi ketika kita cinta terhadap syariat Allah, kita cinta terhadap aturan Allah, maka Allah sangat mudah untuk memberikan rezeki yang kita butuhkan setiap hari. Kemudian di antara Allah menjanjikan kepada orang istiqomah adalah surat Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di jalan Allah, maka malaikat nanti akan turun kepada mereka serta yang mengatakan, jangan kau bersedih, jangan kau merasa takut, dan bergembiralah terhadap surga yang Allah janjikan kepada kalian. Para mufassir menyebutkan, kapan malaikat akan mengatakan seperti ini? Ketika sakaratul maut, ketika detik-detik terakhir kepergian kita dari dunia ini, maka malaikat akan memberikan busyra, berikan kebahagiaan, berikan kabar baik kepada kita dengan mengatakan, jangan bersedih, jangan takut, surga yang Allah janjikan akan kalian dapatkan. Masya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dengan janji yang Allah berikan tersebut kemudian kita masih juga tidak tertarik, masih juga tidak mau untuk istiqomah, maka dengan cara apa lagi Allah kemudian memberikan ayat-ayat yang memberikan cara agar kita bisa istiqomah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal kita sudah sebutkan salah satu penyelewengan yaitu LGBT. Maka bagi saudara-saudara kita yang mendapati dirinya ada kelainan seperti itu, hal tersebut, maka kembali ke jalan Allah. Dan mungkin ada sudah usaha namun juga masih susah, masih juga hatinya terkait atau belum bisa terlepas, maka butuh bantuan orang lain. Dan salah satu bantuan tersebut adalah dengan ruqyah syariah. Dan secara pribadi kami pernah menangani kasus serupa. Ya, ada yang laki-laki ya suka dengan laki-laki, itu tidak sedikit. Maka kami bimbing, kami arahkan, ya, kami berikan motivasi, kami bacakan ayat-ayat Al-Quran, dan alhamdulillah tidak sedikit saudara-saudara kita yang sadar dan kembali ke jalan yang benar.
Bahkan tidak sedikit juga yang memang betul-betul ada gangguan jin. Ya, jadi jin itu masuk kepada hati seseorang, di tubuh seseorang, kemudian mengganggu ya fitrahnya. Jadi seharusnya mencintai istrinya, mencintai lawan jenis, kemudian dibelokkan sehingga mencintai sejenis. Dan alhamdulillah Allah memberikan pertolongannya. Nah, inilah bentuk dari solusi, ya, bukan kemudian diekspos ya agar orang ya mungkin lucu-lucuan atau agar minat orang melihat kemudian mendapatkan uang. Naudzubillah, ya. Justru harus dibersihkan, harus disembuhkan, di antaranya adalah dengan ruqyah. Dan kami selaku penanggung jawab di Baitul Quran, kami siap insya Allah ya membantu saudara-saudara kita semua yang ada gangguan di LGBT, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Ya, alamat kami sebagaimana tertulis di deskripsi YouTube ini adalah di Jalan Pramuka, Gang Kartika, nomor 45, Rajabasa, Bandar Lampung. Kami insya Allah siap untuk membantu saudara-saudara kita yang ada gangguan LGBT. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.